Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Haryadi dari Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang pasar modal syariah. Langsung saja masuk ke konsep dasar pasar modal syariah. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan secara terminologi, pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi yang lebih diutamakan adalah pasar modal ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ada ketentuannya. Kemudian masuk ke dasar hukum. Sebagai bagian dari sistem pasar modal yang ada di Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, di sini ada 3 peraturan khusus tentang pasar modal syariah. Yang pertama, peraturan tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kemudian yang kedua, peraturan tentang penerbitan efek syariah. Kemudian yang ketiga adalah peraturan tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Nah, di sini ada juga sejarah pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia ini dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia ini bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2020 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, perkembangan pasar modal syariah ini mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya pemerintah menerbitkan SBSN tersebut atau Surat Berharga Syariah Negara. Kemudian masuk ke pengenalan produk syariah di pasar modal. Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif atas efek tersebut. Nah, sejalan dengan definisi tersebut, maka produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah tersebut. Sampai dengan saat ini, efek syariah yang telah diterbitkan di pasar modal Indonesia meliputi saham syariah, suku, unit penyertaan dari reksadana syariah. Nah, kemudian kita lanjut ke produk-produknya. Yang pertama ada saham syariah, merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Kemudian di sini suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika telah memenuhi beberapa prinsip yang telah diterbitkan sebagai berikut. Yang pertama, emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten
dan perusahaan publik tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi sudah jelas bahwa semuanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip. Dia harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan 9/13, yaitu tidak melakukan kegiatan usaha yang tergolong perjudian, atau kemudian perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa, perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu, bank yang berbasis bunga, perusahaan pembiayaan juga yang berbasis bunga, jual beli resiko yang mengandung unsur gharar atau ketidakpastian, judi atau maisir, antara lain asuransi konvensional. Kemudian memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan menyediakan barang atau jasa haram yang haram zatnya. Kemudian barang atau jasa haram bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh DSN MUI, dan barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudorot. Kemudian yang selanjutnya, melakukan transaksi yang mengandung unsur suap atau riswah. Kemudian yang selanjutnya, rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekualitas tidak lebih dari 82% dan rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha, dan total pendapatan lainnya tidak boleh lebih dari 10%. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu sukuk. Sukuk adalah istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau Islamic bonds. Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan LK nomor 9/A13 memberikan definisi sukuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aset berwujud tertentu, kemudian nilai manfaat atas aset berwujud tertentu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Kemudian jasa yang sudah ada maupun yang akan ada. Kemudian aset proyek tertentu dan kegiatan investasi yang ditentukan oleh Nashtah Istismarin Khasbah. Kemudian kita masuk ke karakteristik sukuk. Sukuk adalah sebagai salah satu efek syariah. Sukuk memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan. Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset atau proyek yang lebih spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Kemudian imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan bagi hasil atau margin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk tersebut. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis sukuk ini. Ada 9. Yang pertama, sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan. Kemudian sertifikat kepemilikan atas manfaat yang terbagi menjadi 4 tipe, yaitu sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang ada. Kemudian yang kedua, sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan. Yang ketiga, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu dan sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan. Kemudian yang ketiga, sertifikat salam, sertifikat istisna, sertifikat murabahah, musyarakah, muzara'ah, musaqah, dan mugarasah. Kemudian kita masuk ke reksadana syariah. Dalam Peraturan Bapepam dan LK nomor 9/13, reksadana syariah diartikan sebagai reksadana sebagaimananya dimaksud dalam UU PM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah ini, sebagaimana reksadana pada umumnya, merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal.
khususnya para pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu serta keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana ini dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Nah, di sini reksadana syariah ini sama halnya seperti reksadana pada pada investasi lainnya. Di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana juga memiliki beberapa resiko. Yang pertama, resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga efek, yaitu saham, sukuk, dan surat berharga syariah lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut, yang berkaitan dengan kemampuan manajer investasi reksadana dalam mengelola dananya. Kemudian risiko likuiditas, yang itu menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas sebagian besar unit penyertaan yang dipegangnya kepada manajer investasi secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, risiko wan prestasi. Risiko ini merupakan risiko terburuk, di mana pada umumnya kekayaan reksadana diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Kemudian yang terakhir adalah risiko politik dan ekonomi. Risiko ini berasal dari perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang berpengaruh pada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga membawa efek pada portofolio yang dimiliki suatu reksadana. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.